Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Ginasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan meneruskan membahas tentang bagaimana kita mampu untuk mengelola keuangan. Karena kita sudah tahu, kalau mau hidup yang berdampak, maka kita harus bisa menata diri, bahkan menata keuangan kita. Dan hari ini saya mau mengajak bagaimana supaya kita belajar untuk menata keuangan, antara lain dengan menabung. Apakah Tuhan di dalam firman-Nya juga bicara tentang hal ini? Apakah menabung itu juga menjadi tanda sebagai orang yang beriman kita harus lakukan juga? Apakah menabung itu bermanfaat? Dan bagaimana caranya? Saudara, ini poin-poin penting yang memang tampaknya mudah untuk diucapkan. Tapi sudah saya beritahu, ini tidak mudah kecuali kita punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan hal ini. Ya. Semoga Tuhan menyertai kita akan bahas bersama-sama tentang hal ini. Saudaraku, biasanya kita berpendapat bahwa menabung itu adalah sisa dari yang kita butuhkan. Kalau penghasilannya sekian, lalu kita makan sekian, lalu sisa baru ditabung. Biasanya begitu. Nah, karena prakteknya tidak ada yang sisa, maka prakteknya juga tidak menabung. Habis tidak ada yang ditabung. Biasanya kita berkata begitu. Tapi ternyata tidak begitu. Menabung adalah tindakan yang harus dilakukan. Bahkan Alkitab mengatakan menabung adalah salah satu yang membuktikan kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengatur hal ini, dan mari kita cermati bahwa benar menabung itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Tuhan, supaya kita bisa mampu menata dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mau ajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan ya. Tadi saya katakan bahwa orang beriman itu tampak dari caranya dia hidup. Bahkan salah satunya dengan mengelola keuangan. Dan antara lain yang paling spesifik adalah menabung. Mari kita buka Amsal pasal 6. Amsal pasal 6. Ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Hai pemalas, pergilah pada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Saya ulang baca. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Pertama, orang beriman tidak boleh malas. Maka disuruh belajar pada semut. Tidak boleh malas. Harus rajin, harus kerja cermat, cerdas. Tidak cukup kerja keras, tapi juga harus cerdas, harus cermat mengelola. Yang pertama. Yang kedua, suruh belajar pada semut yang tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, tapi dia bekerja. Maka poin kedua yang kita harus belajar selain tidak boleh malas adalah mandiri.
mandiri memanage dirinya sendiri, mandiri mengatur masa depan, mandiri untuk membuat satu tindakan-tindakan bagi kehidupan. Mandiri. Tidak boleh malas, harus rajin, kerja, cerdas. Kedua, mandiri. Tidak boleh kita lalu tidak punya pendapat. Yang ketiga, saudara perhatikan. Ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Apa itu? Dia tidak hanya makan hari ini habis, dia tidak hanya makan hari ini entek, tapi dia menyimpan. Menyimpan itu artinya menabung. Kalau semut ya nabungnya ya di tempat yang dia sembunyikan. Kalau orang ya tentu menabungnya harus iya, tapi caranya beda. Menabung. Saudara, suka atau tidak, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa tidak boleh malas, mandiri dan suka menabung. Dan menabung menjadi penanda juga bahwa bahwa saudara, bahwa kita adalah orang yang beriman. Saudara, di Klasis Purworejo kita bersyukur. Mungkin di tempat saudara-saudara juga yang di luar Purworejo, karena bisa menggunakan banyak cara. Di Purworejo sekali lagi kita bisa menabung dengan banyak ragam. Bisa di bank umum untuk keperluan-keperluan yang kita sesuaikan. Tapi khusus untuk Klasis kita juga punya banyak yang kita bisa buat. Saudara, ada macam-macam kan? Ya, ada macam-macam. Baik umum maupun ini. Tapi di Klasis Purworejo ada macam-macam juga. Ada banyak tabungan. Ini yang umum, ini yang umum, ini yang umum. Ya. Wah, pamer. Enggak, ini juga saya pinjem kok. Semuanya bukan semuanya milik saya. Sebagian iya. Saya cuma mau mengatakan bahwa kalau mau menabung adalah hal yang tidak sulit untuk dilakukan. Bahkan tadi saya bilang di Klasis Purworejo pun kita punya kredit union. Kita bisa menabung. Pak, jauh Pak. Enggak harus kredit union di Angudi Laras Purworejo itu sudah modern, enggak seperti koperasi atau CU lainnya. Saudara boleh menabung dari toko modern, bisa Alfamart, Indomaret, bisa lewat transfer bank. Bisa. Caranya ya aplikasi diunduh dong. SCT namanya. SCT iya, singkatan solusi cerdas terpercaya. Jadi mudah aja kalau mau menabung. Pak, jumlahnya harus besar, enggak juga. Memang ada limit terendah, tapi tidak besar. Nah, mau enggak kita menunjukkan iman kita dalam perilaku. Salah satunya adalah kecermatan kita mengelola keuangan. Salah satunya yang lebih spesifik adalah soal menabung. Saya akan bacakan satu ayat lain untuk menguatkan kita dari firman Tuhan hari ini. Kalau tadi dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tadi yang Suluh belajar pada semut tadi, semut itu rajin, semut itu mandiri, semut itu suka menabung. Nah, kita tentu lebih dari semut kan. Semut juga kerjasama, menabungnya nggak sendiri dia punya komunitas semut. Kalau kita saudara tentu ya bukan semut toh. Tapi poin ini penting. Mari kita buka sekarang Amsal 13. Amsal 13. Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11. Mari kita cermati hal ini. Inilah Amsal 13 ayat yang ke-11. Yang demikian sabdanya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa
mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulang baca Amsal 13 ayat yang ke-11 ini. Yang demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sekali lagi Amsal 13 ayat 11. Nah, apa maksudnya harta yang cepat diperoleh? Yang tidak menabung, yang tidak kerja keras, ya bonus orang, ya hasil perjudian, atau hasil nemu misalnya di jalan ada dompet orang, lalu tidak dikembalikan, lalu apapun pokoknya yang cepat diperoleh. Dikatakan di sini akan berkurang. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang karena tidak dengan keringat kita, gitu. Ya. Tetapi, nah ini kebalikannya. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Apa artinya mengumpulkan sedikit demi sedikit? Apa artinya mengumpulkan sedikit demi sedikit dan menjadi kaya? Apa? Menabung. Mengumpulkan sedikit demi sedikit itu ya menabung. Karena penghasilan harian atau mingguan atau bulanan kita terbatas, tapi kita tabung dan menjadi kaya. Oleh sebab itu saudara, hari ini ya saya sebagai hambanya mengajak, ayo sebagai orang yang beriman, kalau mau berdampak tidak cukup dengan iman komunitas, tidak cukup dengan mendengarkan sabda Tuhan saja bahwa itu harus dilakukan, tapi harus diaplikasikan, dipraktekkan, mengelola keuangan dengan benar. Dan spesifik hari ini kita belajar bagaimana kita mampu menabung. Bisa, asal kita mau mulai. Saya juga memulainya. Saya juga belajar untuk terus belajar bagaimana menjadi orang yang berdampak, mengelola keuangan dengan baik. Dan saya juga belajar untuk hal ini. Sama, mari kita sama-sama belajar. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai dan akan menolong kita. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah kami semua untuk mampu mempraktekkan iman secara nyata, yaitu dalam kehidupan setiap hari, salah satunya mengelola keuangan. Tak hanya itu, lebih spesifik, berkatilah kami untuk mempersiapkan masa depan, seperti yang kami pelajari hari ini, yaitu menabung sebagai penanda orang yang beriman juga. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu meneruskan atau memulai bagi yang belum, melakukan untuk mengelola keuangan dan menabung. Bukan dari sisa, tapi dari perencanaan. Kami meyakini Tuhan menolong dan menguatkan. Berkatilah kami semua dengan situasi kondisi kami masing-masing. Semoga kami mampu berdampak mengelola hidup yang lebih baik. Bahkan seperti firman hari ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.